Halo teman-teman, tahu gak sih kalau pada akhir tahun 1960-an ada sebuah organisasi orang kulit hitam bernama Partai Black Panther yang memiliki misi untuk melindungi orang kulit hitam di Amerika dari kebrutalan aparat penegak hukum. Namun, gerakan dari organisasi ini dianggap sebagai ancaman keamanan nasional hingga FBI pun dikerahkan untuk membunuh pimpinan partai tersebut. Orang yang berperan penting dalam misi pembunuhan itu bernama William O'Neill, seorang pria kulit hitam yang menjadi ketua keamanan Partai Black Panther sekaligus bekerja sebagai informan FBI. Cerita ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Judas and the Black Messiah yang dirilis pada tahun 2021. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seseorang bernama William O'Neill yang pada Maret 1989 sedang diwawancarai untuk dokumenter Eyes on the Prize. Dia diminta untuk menceritakan tentang aktivitasnya pada akhir tahun 60-an sampai awal tahun 70-an. Di tahun tersebut, satu partai di Amerika bernama Black Panther gencar menyuarakan tentang revolusi dan kesetaraan antara ras kulit hitam dan putih. Untuk melindungi orang kulit hitam dari pelecehan atau intimidasi, Black Panther mendirikan pasukan patroli bersenjata. Meskipun begitu, Black Panther juga banyak melakukan program pelayanan masyarakat seperti membuka klinik medis gratis, berbagi makanan, bantuan hukum gratis, serta pendidikan gratis untuk anak-anak. Akan tetapi, saat itu pemerintah menganggap Black Panther sebagai ancaman terbesar keamanan nasional yang lebih berbahaya daripada China bahkan Rusia. Sebab itu, pemerintah membuat program untuk mencegah munculnya Black Messiah, seorang kulit hitam dengan potensi menyatukan komunis, dan orang yang pemerintah maksud yaitu Frederick Allen Hampton. Dalam sebuah potongan wawancara, Fred mengatakan mereka akan melawan rasisme dengan solidaritas dan melawan kapitalisme dengan sosialisme. Pada tahun 1968 di Chicago, terlihat seorang pria berpakaian detektif berjalan memasuki Crowns Bar. Dia melakukan penggerebekan dan memperkenalkan diri sebagai agen FBI. Setelah tak ada lagi yang melakukan perlawanan, pria tersebut menyita kunci mobil dari salah satu pengunjung bar. Dia mengatakan bahwa 2 bulan lalu mobil tersebut dilaporkan dicuri. Kemudian, salah satu pengunjung bar menyadari kalau pria itu bukanlah FBI atau polisi. Pria itu berhasil kabur dari kejaran orang-orang dengan membawa sebuah mobil. Tapi pada akhirnya dia tertangkap oleh pihak berwajib. Saat dilakukan interogasi, agen FBI bernama Roy Mitchell barulah diketahui nama pria tersebut yaitu William O'Neill. Roy bertanya mengapa Will memilih membawa lencana daripada senjata untuk melakukan pencurian. Will menjawab, lencana lebih menakutkan. Setiap negro di jalanan bisa mendapatkan senjata, tapi lencana membuatnya seperti memiliki pasukan. Setelah itu, Roy memberitahu bahwa Will akan mendapat tuntutan 18 tahun penjara untuk kasus pencurian mobil dan 5 tahun penjara karena menyamar sebagai agen FBI. Sangat banyak karena mencuri mobil dan menyamar sebagai agen FBI. Tapi kemudian Roy memberi pilihan lain yang membuat Will bebas dari hukuman. Scene kemudian berubah menunjukkan kegiatan kampanye Partai Black Panther. Kampanye tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Partai Black Panther dan merekrut anggota. Wakil ketua partai, yaitu Fred, menyampaikan orasi tentang revolusi yang menjadi tujuan utama partai. Katanya, revolusi berbeda dengan reformasi. Reformasi hanyalah guru yang mengajarkan para budak bagaimana menjadi budak yang baik, sedangkan revolusi bisa memberikan kebebasan. Namun, karena orasi Fred terlalu frontal mengenai kekerasan, beberapa orang yang mendengarkan pergi bahkan sebelum Fred selesai berbicara. Setelah kegiatan kampanye selesai, seorang wanita bernama Deborah Johnson menghampiri Fred. Dia memberitahu Fred agar lebih berhati-hati dalam memilih kata saat berbicara di depan banyak orang, apalagi tujuannya adalah untuk merekrut anggota. Sebagai wakil ketua partai, Fred juga bertugas memberikan materi pembekalan pada anggota baru. Hari itu, Fred menjelaskan tentang perbedaan perang dan politik. Perang merupakan politik dengan pertumpahan darah, sedangkan politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Will yang sebelumnya muncul sebagai pencuri ternyata muncul di sana sebagai anggota Partai Black Panther. Kegiatan Fred sehari-hari sangat sibuk.
Mulai dari urusan kantor, membangun relasi, kampanye partai, program kemanusiaan, dan penanaman ideologi partai pada anggota baru. My mind and body to the greatest extent possible. Learn all that I can. So These two people are waiting to see you from this stuff. Also, Brother Koran called. Pada suatu waktu, Fred melihat Will menggoda salah satu anggota wanita di kelas pembekalan. Fred lalu menegurnya, kemudian dia menjelaskan bahwa di dalam partai, para wanita bukan hanya saudara, tetapi juga rekan seperjuangan. Jadi, mereka harus saling menghormati. Will pun mendapat hukuman karena tingkahnya itu. Di balik bergabungnya Will dengan partai Black Panther, ternyata dia telah membuat kesepakatan dengan Roy. Will dibebaskan dari segala tuntutan dengan syarat harus menjadi mata-mata FBI. Will diperintahkan bergabung dengan partai Black Panther dengan tujuan untuk mendekati Fred. Roy berkata, Will bisa meminta apapun untuk bisa mendekati Fred. Will kemudian meminta mobil. Dia menjelaskan bahwa Fred tidak bisa menyetir karena polisi selalu mengawasinya. Sekali saja terlihat, Fred akan ditangkap dengan tuduhan pelanggaran lalu lintas. Akhirnya, Roy pun memberikannya mobil. Dengan mobil barunya, Will bersama Fred, Winters, Jimmy, dan Judy pergi ke bar tempat kelompok kulit hitam bernama Crowns berkumpul. Di perjalanan ke sana, Fred meminta semua anggotanya menyerahkan semua senjata yang dibawa karena dia tidak ingin terjadi kekerasan. Sesampainya di sana, Fred membagikan selebaran tentang partai Black Panther. Tak lama kemudian, salah satu anggota Crowns menegur Fred dan menyuruh mereka keluar. Ketika Fred akan diserang, Will dengan sigap bergerak untuk melindungi Fred. Fred tak ingin mencari keributan, dia pun mengajak semua anggotanya keluar dari sana. Tapi dia menitipkan pesan untuk disampaikan kepada ketua Crowns bahwa Panther ingin duduk bersama. Nigga, don't lecture me on politics. Protected Martin Luther King when he was here. Back up! whoa, whoa, whoa. I got a message from the big man. Di perjalanan pulang, Fred dan lainnya menggoda keberanian Will yang tadi mencoba melindungi Fred hanya dengan tongkat biliar ketika anggota Crowns menodongkan pistol. Esoknya, Will pergi ke rumah Roy untuk melaporkan semua informasi tentang partai Black Panther. Saat Will merasa tidak ada hal yang salah dengan partai Black Panther, Roy pun meyakinkannya bahwa partai Black Panther memiliki tujuan menabur kebencian dan menginspirasi teror. Jadi, Will tidak boleh salah dalam memilih cara untuk mencapai kesetaraan hak. Roy selalu memperlakukan Will dengan sangat baik, memberinya uang dan fasilitas. Setelah Roy mengetahui bahwa partai Black Panther ingin menyatukan semua kelompok kulit hitam, dia dan rekannya mencoba mengadu domba antara partai Black Panther dengan Crowns. Selanjutnya, ketika Fred dan beberapa anggotanya datang ke markas geng Crowns, mereka disambut oleh pasukan bersenjata yang siap menembak mereka kapanpun. Tanpa basa-basi, Fred langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk mengajak Crowns bergabung menjadi bagian dari organisasi yang didedikasikan untuk membebaskan orang-orang tertindas dimanapun. Sama seperti partai Black Panther, Crowns juga melakukan program kemanusiaan. Fred pun berkata, dengan bekerja sama, mereka bisa melakukan hal yang lebih besar. Mereka sama-sama memiliki jumlah anggota yang besar, ketika disatukan, mereka bisa menjaga Chicago. Namun saat itu, Crowns sedang marah karena sebuah artikel yang isinya Fred menghina Crowns. Fred pun menjelaskan, bukan dia yang menulis hal tersebut, tapi FBI yang sengaja mengadu domba mereka. Jika benar dia yang menulisnya, tidak mungkin dia datang ke markas Crowns tanpa senjata. Singkat cerita, akhirnya Crowns setuju membentuk koalisi. Sebenarnya di tengah perbincangan antara pemimpin kelompok tersebut, salah satu anggota Crowns mengenali Will. Dia adalah teman dari orang yang dulu mobilnya dicuri oleh Will. Namun sebelum orang itu selesai mengatakan sesuatu tentang Will, orang itu dihentikan oleh anggota Crowns yang lain karena mengganggu pembicaraan penting para pemimpin. Judy mendengar kata lencana yang diucapkan anggota Crowns itu tentang Will. Sebab itu, dia pun jadi mencurigai Will sebagai pengkhianat. The pigs, who else? The pigs don't write blood. At least they die for the people. Setelah keluar dari markas Crowns, Will terlihat buru-buru masuk ke mobil. Judy pun menghampirinya dan menanyakan tentang lencana yang diucapkan oleh anggota Crowns tadi. Akhirnya, Will bercerita,
bahwa dia menggunakan lencana palsu untuk menyamar menjadi agen FBI agar bisa mencuri mobil. Setelah mendengar detail ceritanya dan melihat bagaimana Will bisa menghidupkan mobil tanpa kunci, akhirnya Judy pun percaya. Sekembalinya ke kantor partai, Fred yang sedang mendengarkan pidato revolusi hitam kemudian dihampiri oleh Deborah. Ternyata mereka berdua sama-sama menyukai dan hafal seluruh isi pidato tersebut. Hari berikutnya, Fred mendatangi kelompok kulit putih bernama Young Lords and Young Patriots untuk berkoalisi. Mungkin terdengar tidak masuk akal melihat kelompok kulit hitam mengajak kerjasama kelompok kulit putih. Namun Fred melakukan itu karena dia paham bahwa mereka memiliki musuh yang sama. Setelah itu, mereka akhirnya membentuk koalisi pelangi. Esoknya, koalisi pelangi melakukan demo di depan kantor polisi Chicago. Demo tersebut dilakukan untuk menuntut keadilan yang harusnya diberikan bagi seluruh ras dengan warna kulit apapun. Gerakan koalisi pelangi berjalan lancar. Pengaruh Fred terus tumbuh membuat kelompoknya semakin besar. Namun, beberapa waktu kemudian, karena dianggap terlalu berbahaya, Fred ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri es krim seharga $70. Setelah Fred masuk penjara, keanggotaan Partai Black Panther menurun. Donasi yang dikumpulkan juga menyusut. Beberapa waktu berlalu, Will akhirnya ditunjuk menjadi ketua keamanan Partai Black Panther kota Chicago. Dia kemudian bertemu dengan ketua keamanan yang lain dari kota New Haven yang bernama George Sams. George bercerita kepada Will bahwa dia telah membunuh seorang penjahat partai dengan sangat kejam. Will berusaha tetap tenang saat mendengar hal itu. Keesokan harinya, dengan rasa khawatirnya, Will menemui Roy untuk memastikan keamanan identitasnya. Dia takut keselamatannya terancam setelah mendengar cerita George. Roy berkata hanya dia yang mengetahui identitas Will. Will pun lalu menceritakan pada Roy tentang George yang membunuh pengkhianat partai bernama Alex Reckley. Saat itu, George masih di kantor partai yang ada di Chicago, tapi katanya dia akan segera kembali ke New Haven. Roy kemudian meminta Will membuat dana kantor agar FBI bisa melakukan penggerebekan. Dia akan memberikan peringatan sebelum penyerbuan agar Will bisa pergi dulu. Roy kemudian kembali ke kantor FBI untuk melapor tentang George. Tapi, rekan Roy memberitahukan bahwa George merupakan mata-mata FBI juga seperti Will. George membunuh dan memfitnah Alex Reckley untuk melindungi identitasnya. Tidak hanya itu, George juga sudah melakukan 2 kali pembunuhan lainnya. Roy merasa tindakan George sudah melewati batas. Namun, rekannya menjelaskan, George adalah pelari. Setiap kali dia masuk ke kantor partai Black Panther di kota manapun, FBI akan mengirim surat perintah penggerebekan karena menyembunyikan buronan. Lalu setelah George tertangkap, di ruang interogasi FBI, George merencanakan tempat pemberhentian selanjutnya yang akan George datangi. Jadi, surat perintah dan juga George yang jadi buronan atas kasus pembunuhan hanyalah kedok. Di kantor partai Black Panther, Will berakting marah-marah kepada semua orang. Dia mengatakan pasti ada pengkhianat di antara mereka yang melaporkan keberadaan George. Selama di penjara, Fred menulis surat untuk Deborah. Dia ingin Deborah memberitahu rekan-rekannya agar berhati-hati pada polisi. Perwujudan revolusi akan menjadi nol jika banyak pejuang revolusi yang ditangkap. Namun, surat tersebut tidak pernah sampai kepada Deborah karena polisi dan FBI mengetahuinya. Malam itu, salah satu anggota partai Black Panther yang bernama Jimmy melihat polisi sedang menahan beberapa orang kulit hitam di sebuah minimarket. Jimmy yang kesal melihat itu segera mendekat ke mereka lalu terjadilah baku tembak. Jimmy yang terkena tembakan dirawat di rumah sakit dengan penjagaan polisi. Tak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Sejak kejadian adu tembak tersebut, polisi mulai berjaga tepat di depan kantor partai Black Panther. Saat polisi melihat anggota Black Panther memegang senjata, polisi segera ambil posisi siaga dan memanggil bala bantuan. Setelah itu terjadilah baku tembak antara polisi dan anggota partai Black Panther. Deborah diamankan karena tengah mengandung anak Fred, sedangkan Will diam-diam kabur dari sana. 2 anggota partai yang beradu tembak dengan polisi akhirnya menyerahkan diri setelah salah satunya terluka parah. Setelah keduanya diamankan, polisi kemudian membakar kantor partai Black Panther.
Will yang panik karena merasa hampir terbunuh kemudian menghubungi Roy dan mengatakan bahwa dia ingin menyudahi semuanya. Roy tidak mengizinkannya berhenti. Jika Will tidak menyelesaikan tugasnya, maka dia akan dipenjara. Will pun dengan terpaksa melanjutkan menjadi mata-mata. Will kemudian kembali ke kantor partai Black Panther yang sudah berantakan. Selanjutnya, semua anggota partai termasuk pihak koalisi berkumpul untuk membantu membangun kembali kantor. Di lain tempat, Roy yang sedang bersama rekannya tiba-tiba ditanya, bagaimana jika suatu saat putrinya datang bersama pemuda kulit hitam? Roy menjawab, itu tidak mungkin terjadi. Rekan Roy lalu mengatakan, jika partai Black Panther berhasil mencapai tujuan mereka, maka hal seperti itu akan terjadi suatu saat nanti. Kulit putih dan hitam akan berdampingan. Sebab itulah Roy diperintahkan untuk lebih memanfaatkan Will dengan baik. Tell me, When she brings home a Negro, your daughter, Samantha. And that's not an answer to my question. why are we talking about my daughter? To get back home safe to your family, wouldn't you? Rape, pillage, conquer. Chance at neutralizing him, Agent Mitchell. Setelah sekian lama, akhirnya Fred keluar dari penjara. Proses banding untuk kasusnya sedang dipertimbangkan. Will, Winters, dan Deborah menjemput Fred dan membawanya ke kantor mereka yang sudah berubah. Fred sangat terkejut dengan kondisi kantor yang sudah tertata kembali. Winters mengatakan bahwa semua itu berkat bantuan dari koalisi dan Will yang bekerja keras memimpin proses pembuatan kantor. Fred pun sangat berterima kasih kepada Will. Sesaat setelah itu, mereka mendapat kabar bahwa Jimmy yang sebelumnya sedang dirawat di rumah sakit telah meninggal dunia. Winters tidak percaya, beberapa waktu yang lalu dia baru saja menjenguknya. Meskipun tidak bertatap muka, dia sempat berbicara dengan Jimmy. Ternyata Jimmy ditembak oleh polisi saat Fred dibebaskan. Hari berikutnya, semua anggota partai Black Panther berkumpul untuk menyambut kepulangan Fred. Hari itu, Fred telah secara resmi diangkat menjadi ketua partai. Tidak lupa, Fred mengajak semua orang untuk memberikan penghormatan untuk Jimmy. Setelah itu, Fred kembali meningkatkan semangat revolusi. Dia berkata, seorang revolusioner bisa dibunuh, tapi revolusi tidak akan pernah hilang. Setelah acara tersebut, Winters mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jimmy. Dia bertanya pada kenalannya yang dia temui di rumah sakit tempat Jimmy dirawat. Akan tetapi, Winters tak mendapat jawaban apapun dan justru dilaporkan ke polisi. Polisi pun kemudian datang untuk menangkap Winters. Namun setelah terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak, Winters akhirnya terbunuh. Di saat yang sama, Deborah mengutarakan kegelisahan kepada Fred. Dia takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anaknya karena membawanya ke situasi yang berbahaya. Fred meminta Deborah tidak berpikir seperti itu. Deborah pun berkata, Fred mudah mengatakan tentang kematian seorang revolusioner karena tidak merasakan membawa kehidupan lain di tubuhnya. Lalu Fred berkata, dia memang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mewujudkan revolusi, tapi dengan adanya anak dalam kandungan Deborah, dia memiliki lebih banyak alasan untuk terus bertahan hidup. Kata-kata Fred membuat Deborah merasa lebih tenang. Sementara itu, di lain sisi, Will mengalami mimpi buruk dan merasa tidak tenang karena dirinya ada di tengah hubungan antara FBI dengan partai Black Panther. Pagi harinya, Fred mengunjungi rumah Ibu Winters untuk mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu, Will mengusulkan ide untuk meledakkan balai kota dan tempat lainnya. Will merasa perlu melakukan sesuatu yang besar agar mereka bisa menang. Menurutnya, sudah terlalu banyak rekan mereka yang terbunuh. Fred mencoba menjelaskan bukan begitu cara melakukan revolusi. Jika mereka mengebom balai kota, mereka juga akan dibom balik. Artinya, akan semakin banyak lagi rekan yang terbunuh. Di saat yang sama, FBI baru saja mendapat kabar bahwa Mahkamah Agung menolak banding Fred. Dengan begitu, Fred akan kembali masuk ke penjara. Namun, Direktur FBI memiliki pemikiran lain. Menurutnya, penjara hanyalah solusi sementara.
Di rumah, Fred mengatakan pada Deborah bahwa dia ingin melindungi semua orang. Tapi jika kembali ke penjara, dia tidak bisa melindungi siapapun, bahkan anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Will bertemu dengan Roy di sebuah restoran mewah. Roy meminta Will menggambarkan dengan rinci denah rumah Fred. Will bertanya untuk apa, sebab Fred akan segera kembali masuk penjara. Roy menjawab, Will tidak perlu paham semuanya. Dia hanya perlu menggambar denah rumah Fred untuknya. Will terus bertanya apa rencana Roy, dia pun menebak FBI akan membunuh Fred. Tanpa mengkonfirmasi tebakan Will, Roy mengancam akan membongkar identitas Will jika tidak mau menggambar denahnya. Mengingat betapa kejamnya siksaan yang diberikan Partai Black Panther kepada seorang pengkhianat, Will akhirnya mau tidak mau mengikuti keinginan Roy. Setelah itu, Will pergi ke bar untuk menghilangkan stres. Di sana dia bertemu dengan orang kulit hitam lain yang juga dipekerjakan oleh FBI. Orang itu memberikan Will sebuah artikel yang katanya Fred harus membacanya besok malam. Dia juga menugaskan Will untuk memasukkan serbuk obat di minuman Fred. Will mengira serbuk obat itu adalah racun untuk membunuh Fred. Jadi dia pun berkata, dia tidak mau meracuni sesama orang negro. Orang itu kemudian memberitahu Will bahwa serbuk obat itu hanya akan membuat Fred mengantuk. Suatu malam, beberapa anggota Partai Black Panther termasuk Will berkumpul di rumah Fred. Mereka memberikan sejumlah uang dan menyarankan Fred untuk pergi ke luar negeri, lalu mulai melakukan revolusi proletariat internasional. Mempertimbangkan Deborah yang sedang mengandung dan masih banyaknya hal yang harus Fred lakukan, dia pun mengembalikan uang tersebut. Dia menyuruh mereka menggunakan uang tersebut untuk membangun klinik medis yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Fred menegaskan, partai bukan hanya tentang dirinya, namun tentang semua orang. Akhirnya, mereka semua menyetujui keputusan Fred. Setelah itu, Will menawarkan Fred minuman yang sudah dia beri serbuk obat. Okay, easy now. Get another drink. Saat tengah malam, Will pergi dari rumah Fred. Tak lama kemudian, pasukan polisi tanpa seragam datang menembaki semua anggota Partai Black Panther yang ada di rumah Fred. Di tengah kerasnya suara tembakan tersebut, Fred sama sekali tak terbangun. Sambil ketakutan, Deborah terus berusaha membangunkan Fred. Pada akhirnya, polisi menemukan Fred dan membunuhnya. Setelah kejadian itu, Will kembali bertemu dengan Roy. Roy memberikan sejumlah uang dan menyatakan Will sudah bebas. Roy juga memberikan sebuah bisnis pom bensin di Maywood agar kedepannya Will bisa tetap mendapatkan uang. Sedikit tambahan informasi, Will menjadi anggota aktif Partai Black Panther dan menjadi informan FBI sampai awal tahun 1970-an dengan penghasilan lebih dari $200.000. Pada tahun 1989, Will memberikan wawancara pertama dan satu-satunya untuk serial dokumenter Eyes on the Prize 2. Serial dokumenter tersebut ditayangkan perdana oleh PBS pada 15 Januari 1990. Kemudian malam harinya, Will mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat pembunuhannya, Fred masih berusia 21 tahun. Selama penggerbekan malam itu, polisi melepaskan 99 tembakan, sedangkan Partai Black Panther hanya 1 tembakan. Namun, 7 orang yang selamat dari kejadian itu mendapat banyak sekali dakwaan, salah satunya percobaan pembunuhan. Pada saat 1970, orang yang selamat dari penggerbekan bersama ibu Fred mengajukan gugatan sebesar $47,7 juta atas tuduhan persekongkolan antara FBI, Kepolisian Chicago, dan Kejaksaan Negara Bagian untuk membunuh Fred. Setelah 12 tahun menuntut keadilan, kasus tersebut selesai hanya dengan mendapatkan uang sebesar $1,85 juta. Kasus ini menjadi kasus pengadilan sipil terpanjang dalam sejarah Amerika. 25 hari setelah pembunuhan Fred, Deborah melahirkan. Deborah terus melanjutkan aktivitasnya bersama Partai Black Panther hingga akhirnya partai yang ada di Illinois, Chicago dibubarkan pada tahun 1978. Hingga film ini dibuat, Deborah bertugas di Dewan Penasehat Partai Black Panther, sedangkan anaknya menjadi ketua Partai Black Panther.
Seperti itulah kisah tentang sebuah organisasi orang kulit hitam bernama Partai Black Panther yang memiliki misi untuk melindungi orang kulit hitam di Amerika dari kebrutalan aparat penegak hukum. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.